bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka lekas bergerak. Dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Sukabumi. Saya Risti Rahmawati dari SD Negeri Cisarua 1. Saya Pika Amelia Pertiwi dari TK Dewi Sartika. Saya Hera Herliana dari SD Nanggeleng 1. Kami akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 mengenai coaching supervisi akademik terdiri dari pengamat, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Hera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya kalau sehat. Oke, sebelum kita memulai proses coachingnya, di sini saya berperan sebagai pengamat ya atau observer yang akan melihat mengenai proses coaching nanti yang akan Ibu laksanakan dengan coachee ya. Namun sebelum Ibu memulai percakapannya nih nanti dengan coachee, ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya gitu ya. Yaitu saya harapkan dalam proses percakapan nanti dengan coachee, Ibu sudah memiliki kompetensi inti gitu ya dari coaching yang meliputi present yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot tentunya gitu ya dengan menggunakan teknik rasa. Dan juga saya berharap nanti dalam proses percakapannya Ibu itu ya ketika melakukan sebuah coaching, Ibu jangan lupa menggunakan alur tirta yang yaitu mulai dari tujuan, kemudian ke identifikasi, selanjutnya ke rencana aksi dan juga tanggung jawab. Itu mungkin Bu yang rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan gitu ya. Tapi sebelum ke sesi coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Ini pertanyaan yang pertama nih ya Bu ya. Yang pertama, menurut Ibu kompetensi coaching yang mana nih yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan nanti dengan coachee? Ya. Kompetensi coaching yang akan saya kembangkan itu, Bu, ya nanti mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot tentunya dengan menggunakan teknik rasa. Oke ya. Nah, dari kedua kompetensi ini ya, dari mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot gitu ya. Bagian kompetensi yang mana menurut Ibu gitu ya, yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan dalam kegiatan coaching saat ini ya? Kompetensi spesifik yang akan saya kembangkan itu yaitu mendengarkan aktif, Bu, supaya kita dapat bisa menggali dan mendengarkan secara aktif. Oke, yang terakhir nih ya, Ya. perihal indikator ketercapaian menurut Ibu nih ya, tolak ukur yang bagaimana nih terkait indikator kecapaian yang ingin Ibu tuju dalam proses percakapan nanti dengan coachee? Ya. Indikator keberhasilan yang ingin saya tuju yaitu yang pertama bahwa di dalam ini saya akan menerapkan alur ya Bu ya secara runtut, kemudian saya akan menggali ide-ide dari coach sendiri agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang beliau temui. Oke, semoga dari indikator yang sudah Ibu sampaikan gitu ya terkait prosesnya meliputi tirta, kemudian ide-ide solusi dari coachee gitu ya bisa tergali dengan sangat maksimal gitu ya. Semoga bisa tercapai juga dalam proses percakapan nanti tentunya dengan coachee gitu ya. Dan selebihnya setelah itu Ibu silahkan bisa memulai percakapan dengan coachee dan saya berharap proses percakapannya nanti bisa berjalan lancar sesuai dengan indikator-indikator keberhasilan atau ketercapaian yang sudah Ibu tentukan tadi gitu ya. Ya. Oke, terima kasih banyak nih ya. Apabila Ibu sudah siap, baik silahkan mulai proses coachingnya saja gitu ya. Baik, terima kasih Bu ya. Oke, sama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh. Bu Pika, gimana kabarnya nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Bu. Ya, tadi pagi Ibu berbicara ya kepada saya bahwa katanya Ibu ada yang ingin didiskusikan nih dengan saya, betul begitu Bu? Iya nih Bu, ada yang ingin saya diskusikan dengan Ibu
terkait permasalahan saya sendiri sih Bu. Ya. Baik Bu Vika, kebetulan murid-murid saya sudah pada pulang ya sekarang, jadi kita bisa memulai diskusi kita hari ini. Sebenarnya nih apa yang akan Bu Vika diskusikan dengan saya? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak ya Bu ya, karena Ibu telah meluangkan waktunya pada kali ini untuk berdiskusi dengan saya. Begini ya Bu ya, saya sedang ada sedikit hal yang mengganjal gitu ya Bu ya, berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar saya di kelas. Saya mengajar di TK ya Bu ya, ada salah satu anak murid saya yang ketertarikan untuk belajar itu sepertinya tidak ada. Terus ketika pembelajaran dimulai langsung menangis dan tanpa sebab. Tidak ada semangat untuk belajar gitu. Jadi kenapa sih anak ini hanya satu orang loh Bu di antara semua, dia seperti kurang tertarik dalam mengikuti pembelajaran seperti itu Bu. Begitu ya Bu ya. Terus kaitannya dengan hal itu apa nih yang Ibu harapkan dari diskusi kita sekarang ini? Saya ingin menemukan cara untuk meningkatkan minat belajar siswa saya tersebut ya Bu ya, terutama satu orang siswa itu dalam meningkatkan minat belajarnya di dalam kelas gitu Bu. Ya memangnya permasalahan seperti apa nih Bu Vika yang terlihat Ibu tuh seperti gelisah dan tidak nyaman? Nah seperti ini ya Bu ya. Di kelas itu semua anak itu kan dengan riang gembiranya mengikuti pembelajaran saya dari awal sampai akhir, semuanya ya Bu ya, alhamdulillah. Semua dengan senangnya belajar bersama dengan ibu guru. Tapi kenapa satu murid ini tidak mau mengikuti pembelajaran? Belum pembelajaran itu dimulai saja, dia langsung menangis tanpa sebab, gitu Bu. Nah, begitu ya. Apakah Ibu sudah mencari tahu atau penyebabnya apa gitu, sehingga anak tersebut selalu menangis dan tidak tertarik dalam belajar di sekolah? Nah begini ya Bu ya, saya sih sudah melakukan pendekatan ya Bu ya dengan orang tuanya, dengan cara mengobrol dan diskusi kecil lah gitu ya dengan orang tuanya. Saya bertanya kepada orang tuanya, apa sih sebenarnya yang terjadi, apa mungkin itu di rumah gitu ya. Nah ternyata si anak ini diikut sertakan oleh ibunya itu beberapa kegiatan di luar sekolah, seperti bimbel. Bimbelnya itu terdiri dari les calistung, terus les sempoa dan beberapa kegiatan les lainnya. Padahal dia kan usianya masih usia TK ya Bu ya, yang seharusnya dia itu lebih banyak bermain tapi seperti belajar dan belajar seraya bermain seperti itu Bu. Ibu sudah mengidentifikasi ini apa yang Ibu butuh, yang dibutuhkan murid Ibu tersebut? Sudah sih Bu ya, seperti yang saya lihat itu sepertinya anak ini menginginkan pembelajaran yang menyenangkan, yang tidak tegang, yang lebih banyak spontanitas gitu ya, memperbanyak games gitu kan ya di dalam kelas. Terus seperti ice breaking yang seru gitu ya, dibanyakin nyanyi, tepuk dan lain-lainnya. Sepertinya sih kayak gitu Bu. Baik Bu, menurut Ibu nih, apakah ada cara lain selain hal yang tadi Ibu sebutkan tadi? Ada sih Bu, sepertinya saya akan melakukan perubahan metode belajar dengan menggunakan metode kelompok ya, agar anak ini ada interaksi dan kedekatan dengan teman-temannya yang lain. Nah ketika sudah ada kedekatan dengan temannya yang lain, mungkin akan menimbulkan ketertarikan dia dalam belajar. Dan saya ingin juga menyamakan persepsi saya dengan orang tuanya agar tidak terlalu membebankan terlalu banyak kegiatan kepada anak ini gitu. Kan anak ini kan masih 5 tahun ya, yang dibutuhkan dia itu kan belajar sambil bermain, jadi tidak dipaksa gitu melakukan kegiatan yang di luar sekolah seperti yang tadi saya jelaskan. Ya keren sekali ya Bu Vika, setujulah saya juga ya. Mungkin untuk anak usia dini itu harus merasa senang dulu ya di dalam belajar, tidak boleh ada di bawah tekanan. Iya betul. Ya, dan harus berpihak kepada murid. Tentu harapannya anak tersebut dapat mengikuti pembelajarannya dengan baik ya. Terus yang ingin saya sampaikan juga, apakah sekarang Ibu memiliki solusi atau alternatif lain untuk menyelesaikan masalah ini? Seandainya nih Bu, rencana yang pertama Ibu itu belum berhasil.
Benar ya Bu ya, saya sangat berharap sekali anak ini dapat mengikuti pembelajaran saya dengan baik dan timbulnya minat belajar anak ini dengan baik seperti anak-anak yang lain. Itu harapan saya. Untuk solusi yang lain tentu saya punya ya Bu ya. Saya akan mencari informasi, berbagai macam informasi seperti berkomunikasi dengan teman-teman, terus berbagi praktik baik dengan teman sejawat, dan dalam memecahkan masalah ini juga berkolaborasi dengan orang tuanya, menghadirkan dia sebagai guru tamu di sekolah agar bisa memunculkan minat belajarnya kembali gitu. Bagus sekali ya Bu ya alternatifnya. Untuk menyelesaikan permasalahan ini nih Bu, kan harus ada kerjasama ya dengan Betul. orang tua dan teman sejawat dalam menyelesaikan agar secepatnya anak ini bisa belajarnya dengan baik. Bagaimana Ibu dapat melakukannya itu? Tentunya saya akan fokus pada rencana saya yang pertama dulu ya Bu ya. Saya akan memberikan metode yang lebih menarik dari sebelumnya, menghidupkan kelas dengan ice breaking yang seru, memunculkan game-game yang bisa menarik anak, mendekatkan anak ini dengan teman-temannya yang lain dengan perubahan metode tadi, metode kelompok tadi ya yang di kelas. Kemudian saya juga akan melakukan observasi dan mengecek kemajuan hasil belajar murid saya tersebut. Tentunya tidak instan ya Bu ya, butuh proses di situ. Ya. Kira-kira kapan nih Ibu akan melaksanakan rencana itu? Secepatnya Bu, saya akan lakukan setelah diskusi kali ini. Ya, bagus ya, saya sependapat juga dengan Ibu. Lakukan perubahan yaitu dengan tujuan untuk meningkatkan minat belajar anak agar materi pembelajaran itu bisa tersampaikan dengan baik ya Bu ya. Ya. Ya sekarang apa yang Ibu rasakan nih setelah berdiskusi dengan saya? Saya merasa plong ya Bu ya, juga lega juga karena sudah berbagi dengan Ibu ya. Mudah-mudahan rencana saya dalam meningkatkan minat belajar siswa ini bisa berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Ya baiklah, semoga dengan diskusi kita hari ini semoga bermanfaat ya Bu ya. Semangat terus dalam memajukan generasi bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Hera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Risni. Oke, gimana Bu Hera tadi sudah melaksanakan percakapan coaching ya gitu. Gimana rasanya? Senang? Alhamdulillah senang Bu ya, sudah sedikit lega lah sekarang ya. Oke. Jadi tadi kan sudah melaksanakan kegiatan coaching ya Bu ya. Nah, ada nih beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu. Gimana Bu? Boleh? Boleh Bu, mangga siap. Oke ya. Jadi pertanyaan yang pertama nih ya Bu ya. Menurut Ibu bagaimana performa Ibu pada saat melakukan coaching waktu tadi Bu? Ya. Performa saya pada saat tadi melakukan coaching ya Bu ya, memang saya merasa sangat sudah baik ya Bu ya, dapat menciptakan kondisi yang memang nyaman dengan kehadiran penuh juga dan dapat memberikan pertanyaan yang secara runtut ya Bu. Iya betul. Oke ya Bu ya, luar biasa sekali. Jadi kegiatannya sudah kondusif ya Bu ya tadi kegiatannya, alhamdulillah. Tadi juga saya melihat kegiatannya itu sangat runtut Bu ya. Yang selanjutnya Bu, pertanyaan yang kedua ya Bu ya, saya akan menanyakan lagi nih beberapa hal terkait tadi kegiatan coaching ya, yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan Ibu. Kira-kira apa Bu? Ya, yang sudah tadi saya lakukan itu berusaha untuk menerapkan prinsip sebagai seorang coach ya Bu ya, di mana saya itu berperan aktif dalam membangun kemitraan yang setara dengan membangun proses kreatif dan saya juga sudah berusaha menerapkan kompetensi itu dari coaching, di mana saya harus berperilaku dengan kesadaran penuh mungkin Bu, berusaha untuk mendengarkan sebagai pendengar yang baik, mengajukan pertanyaan yang mungkin berbobot ya Bu ya, yang sesuai dengan teknik rasa. Dan saya juga
berupaya melakukan alur percakapan dengan Tirta tersebut ya Bu ya, dan berusaha untuk menggali tujuan utama dalam menggali identitas persoalan. Oke. Dan kemudian berusaha untuk mencari rencana atau solusi juga. Betul. Dan sebuah tanggung jawab dalam penyampaian tadi sebagai coach tersebut. Oke, ih luar biasa sekali ya Bu ya. Apa yang Ibu sampaikan, mudah-mudahan pengembangan yang Ibu inginkan itu dapat terlaksana dengan baik gitu ya Bu ya. Indikator ketercapaiannya juga mudah-mudahan dapat meningkat. Kompetensi tadi kan yang sudah dikembangkan itu ya Bu ya, semuanya menurut Ibu apa ini yang akan ditingkatkan lagi untuk kedepannya Bu? Ya, untuk kompetensi yang tadi saya sudah kembangkan, tentunya akan ada lagi yang harus saya tingkatkan Bu. Tentunya semuanya akan saya tingkatkan lebih tajam lagi dari langkah untuk meningkatkan semua kompetensi yang tadi saya lakukan. Dengan saya sering melakukan sebuah pelatihan atau percakapan coaching, mungkin dengan rekan sejawat, dengan rekan teman yang lainnya pun, ketika saya melayani mereka ingin bercerita, saya lebih mempertajam alur tirtanya tersebut yang lebih terkoordinir lagi dan melayani mitra dalam menyelesaikan sebuah persoalan tentunya Bu. Dan saya juga ingin melatih dan berusaha sungguh memang ingin ditingkatkan lagi Bu dari hasil pengamatan proses coaching tersebut. Dan harapan saya juga untuk membantu di sekitar teman yang mempunyai suatu permasalahan agar permasalahan tersebut mempunyai solusi yang dapat kita pecahkan ya Bu. Mungkin seperti itu ya, untuk yang lebih ditingkatkan lagi untuk saya pribadi. Oke, luar biasa ya Bu ya. Sebelumnya nih Bu, sebelum ditutup nih kegiatan ini, nah pelaksanaan tindak lanjutnya apakah ada Bu dari percakapan tadi yang akan dilaksanakan? Ya, mungkin dari percakapan tadi tindak lanjutnya memang ada Bu, tapi saya akan melakukan tindak lanjut itu secepatnya lebih baik lagi. Oh siap, oke ya, jadi semakin cepat semakin Semakin bagus baik, ya ya. gitu ya Bu ya. Iya, Oke, jadi apa yang didapat dari proses coaching tadi Bu? Dari proses coaching tadi mungkin pengalaman yang akan bisa saya ambil Bu, dari berbagi praktiknya gitu ya, berbagi praktiknya dalam kita menyelesaikan solusi, rencananya, dan mungkin tentunya dapat ilmu juga Bu dari teman coach yang lainnya gitu, coach yang lainnya. Oke Bu ya, jadi kesimpulannya tadi yang saya ambil gitu ya, Ibu telah melaksanakan praktik coaching dengan luar biasa Bu ya, sudah runtut apa yang Ibu inginkan kompetensinya gitu ya. Prinsip-prinsip coachingnya itu sudah mulai terlihat Bu ya, mulai dari kehadiran penuhnya sudah mulai ya Bu ya, terus komunikasi aktif, terus juga menyampaikan pertanyaan yang berbobot menggunakan teknik rasa itu sudah keluar, terus juga tirtanya pun, alur tirtanya sudah terlihat mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi sampai tanggung jawab itu sudah Ibu sampaikan gitu ya kepada coach, sehingga coach tersebut mendapatkan ide gitu ya, mendapatkan ide sehingga masalah yang dihadapi itu dapat mendapatkan solusi dengan baik gitu ya Bu ya. Terima kasih loh Bu, hari ini luar biasa sekali kegiatan coachingnya, luar biasa. Terus juga dalam keadaan merasa tidak terhakimi gitu ya, si coachingnya juga nyantai, enak gitu ya. Mudah-mudahan kedepannya lebih meningkat dalam praktik coachingnya gitu ya Bu ya. Sampai jumpa Bu ya, tetap semangat. Oke, selamat sore ya Bu ya. Selamat sore Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.